Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Maulidasari. Di sini saya akan menjelaskan bab 16, yaitu menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yang pertama, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang dibahas pertama kali pada bab 16. Kedelapan, tujuan umum tersebut sama bagi semua akun. Jika diterapkan secara khusus pada piutang usaha, hal itu disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha atau Accounts Receivable Balance Related Audit Objective, dan adalah sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha dalam neraca saldo dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Kedua, piutang usaha yang dicatat ada, tahu keberadaan. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan, atau kelengkapan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat, atau keakuratan. Yang kelima, piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar, atau klasifikasi. Keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar, atau pisah batas. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi atau nilai realisasi. Kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha atau hak. Adapun tahap metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Kemudian menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent untuk piutang usaha. Menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Tahap ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Tahap ketiga juga, merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha tahap pertama. Pertama, pemahaman mengenai industri dan lingkungan eksternal klien serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis. Kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inherent. Auditor mempertimbangkan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca yang signifikan, termasuk piutang usaha. Kemudian menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Pertama, auditor harus memperhatikan 3 aspek pengendalian seperti pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan, pengendalian terhadap pisah batas, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap 2. Hasil pengujian pengendalian menentukan penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis tahap 3. Prosedur analitis dilakukan selama 3 tahap audit, yaitu perencanaan, ketika pelaksanaan pengujian yang terinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan, bukan hanya piutang usaha. Merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha tahap 3. Tugas menghubungkan faktor yang direncanakan sangatlah kompleks karena pengukuran faktor bersifat tidak jelas. Bukti audit yang direncanakan adalah kebalikan dari risiko deteksi yang direncanakan. Setelah memutuskan bukti yang direncanakan bagi tujuan tertentu adalah tinggi, sedang, rendah, kemudian auditor harus memutuskan prosedur audit yang sesuai, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu. Merancang pengujian atas rincian saldo. Pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Pengujian piutang usaha dan piutang tak tertagih didasarkan pada age trial balance, dan auditor harus menelusuri sampel setiap saldo ke dokumen pendukung. Kedua, piutang usaha yang dicatat memang ada. Konfirmasi saldo pelanggan, dan jika pelanggan tidak merespon konfirmasi, auditor memeriksa dokumen pendukung. Ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Mengandalkan pada sifat menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. Keempat, piutang usaha sudah akurat. Dengan melakukan konfirmasi akun dari neraca saldo, auditor memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengiriman dan penerimaan kas. Kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar dengan melakukan review age trial balance untuk piutang yang material. Keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar. Untuk melakukan verifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat.
Ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang usaha dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Ke-8, klien memiliki hak atas piutang usaha. Auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, mengkonfirmasi dengan bank, dan memeriksa kontrak hutang. Ke-9, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Untuk mengevaluasi apakah penyajian dan pengungkapan telah memadai, auditor harus memahami prinsip akuntansi yang diterima secara umum, serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha merupakan formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Tujuan dari konfirmasi piutang usaha yaitu memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Persyaratan standar auditing. Standar auditing mengharuskan konfirmasi piutang usaha dalam situasi yang normal. Ada 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. Pertama, piutang usaha tidak material. Kedua, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Dan ketiga, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Jenis-jenis konfirmasi. Pertama, konfirmasi positif, yaitu meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Kedua, formulir konfirmasi yang kosong, yaitu jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah ada konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Ketiga, konfirmasi faktur, yaitu jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Keempat, konfirmasi negatif, yaitu ditujukan kepada debitur, tetapi hanya akan meminta respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Penetapan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Kepatuhan sampling, ukuran sampel. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel yaitu materialitas kinerja, risiko inheren, risiko pengendalian, risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya. Jenis konfirmasi. B. Pemilihan item untuk pengujian. Diperlukan beberapa jenis stratifikasi pada sebagian besar konfirmasi. Verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk memverifikasi alamat atau alamat email yang digunakan untuk konfirmasi. Menindaklanjuti non-respon. Jika sebanyak 3 konfirmasi yang dikirim ke pelanggan tidak ada satupun yang dikembalikan, maka perlu dilakukan tindak lanjut dengan prosedur alternatif. Yang pertama, penerimaan kas selanjutnya. Kedua, salinan faktur penjualan. Ketiga, dokumen pengiriman. Keempat, korespondensi dengan klien. Jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan. Jadi, sangatlah penting untuk membedakan antara perbedaan waktu dan pengecualian yang merupakan salah satu saldo piutang usaha. Jenis perbedaan dalam konfirmasi yang paling sering dilaporkan termasuk pembayaran telah dilakukan, barang belum diterima, barang telah dikembalikan, dan kesalahan klerikal, dan jumlah yang diperdebatkan. Menarik kesimpulan, jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah saji klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Mengembangkan pengujian program audit yang terinci. Auditor menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti sebagai alat bantu untuk memutuskan luas pengujian atas rincian saldo yang direncanakan. Sumber setiap baris sebagai berikut. Pertama, materialitas kinerja. Kedua, risiko audit yang dapat diterima. Ketiga, risiko inheren. Keempat, risiko pengendalian. Kelima, hasil pengujian substantif atas transaksi. Keenam, prosedur analitis. Dan yang terakhir, risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.